secara teori air itu sebetulnya tidak pernah kurang. Ya, Menarik. jumlah air itu sebetulnya tetap, seluruh dunia itu tetap. Tapi kenapa di wilayah itu kering? Nah, masalahnya adalah kadang-kadang pada saat dia berlebih itu tidak ditampung. Jadi ada waktunya dia berlebih. Ya, itulah kebijakan kita karena kita masih terpusat kepada komoditas pangan kita itu. Kalau kita bicara pangan selalu padi, beras. Padahal di lahan kering itu ada juga potensi yang lain. Ya, yang perlu kita bahas bersama-sama, misalnya jagung, sorghum, ya, kemudian talas, itu banyak sebetulnya potensi yang bisa menjadi pangan. Halo Tribuners, kita jumpa lagi di Bincang Tribunlombok.com bersama saya Lailatul Niam, jurnalis Tribunlombok.com. Hari ini kita akan membahas tema yang tidak biasa, yang berbeda dari hari kemarin. Jadi tema kita hari ini adalah menghidupkan potensi pertanian di lahan kering di Nusa Tenggara Barat. Dan untuk membahas itu, di sini saya sudah bersama Rektor Universitas Islam Al-Azhar atau yang akrab kita sapa Unizar Mataram. Di sini sudah ada Bapak Dr. Muhammad Ansyar. Pak Dokter, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Pak Dokter, tadi kan saya sudah menyinggung sedikit potensi lahan kering di Nusa Tenggara Barat. Mungkin Pak Dokter bisa jelaskan potensi lahan kering yang bisa digarap oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat itu seperti apa, kemudian nanti bisa menghasilkan komoditi pertanian yang sama mungkin sama lahan persawahan. Iya, jadi Provinsi Nusa Tenggara Barat ini kan kita kenal sebetulnya dengan wilayah lahan kering, ya. Daerahnya kering. Nah, kalau kita bicara lahan kering sebetulnya jangan pemikiran kita bahwa itu kering betul ya. Gersang ya. Gersang ya, bukan. Jadi lain. Lahannya itu adalah lahan yang tidak terendam, ya, beda dengan sawah. Jadi lahan yang bisa ditanami tetapi dia itu tidak sepanjang tahun mendapat pengairan. Nah, sekarang ini manajemen kita adalah bagaimana menghidupkan kembali seperti tadi ya, menghidupkan bagaimana mengelola lahan kering. Namun memang lahan kering ini kan di Nusa Tenggara Barat itu kurang lebih 1,7 juta hektar. 1,7 juta hektar. Yang dimanfaatkan itu saat ini kurang lebih 20%, jadi masih ada sisa. Tetapi yang sisa itu ada yang memang tidak bisa dimanfaatkan, ya, karena ada yang dilindungi dan sebagainya. Ya. Ada juga yang lain-lain. Jadi masih ada beberapa persen yang kita bisa manfaatkan. Kendala kita di lahan kering ini adalah memang ada beberapa bagian yang masih memiliki, kalau digali, ya kalau digunakan teknologi itu masih memungkinkan untuk kita manfaatkan dengan memberinya pengairan. Misalnya dengan membuat sumur-sumur bor, membuat embung-embung ya betul, membuat embung ditampung. Kan masalahnya sebetulnya itu adalah kendala yang dihadapi di lahan kering ini kan adalah masalah air. Benar. Nah, secara teori air itu sebetulnya tidak pernah kurang. Ya, jumlah air itu sebetulnya tetap, seluruh dunia itu tetap. Tapi kenapa di wilayah itu kering? Nah, masalahnya adalah kadang-kadang pada saat dia berlebih itu tidak ditampung. Jadi ada waktunya dia berlebih, ya. Ada waktunya berlebih, ada waktunya kurang. Nah, sekarang teorinya adalah bagaimana pada saat berlebih itu kita tampung. Nah, dimanfaatkan pada saat kurang. Tapi itu teori. Itu teori. Nah, bagaimana nanti mengolahnya? Nah, bagaimana nanti teknologinya supaya kita bisa manfaatkan air-air itu. Nah, itulah di beberapa tempat dibangun itu embung, ya. Dibangun sumur resapan, embung supaya bagaimana air ini termanfaatkan lebih dahulu baru nyampe ke laut. Ya, ada kalanya air itu numpang lewat saja dari darat langsung ke laut, tidak termanfaatkan. Nah, secara teori bahwa itu harus dipotong siklusnya supaya air itu tidak langsung menuju ke laut, dimanfaatkan lebih dahulu. Nah, itulah teknologi sebetulnya di situ. Ya, tapi kan masyarakat Nusa Tenggara Barat mungkin belum sepenuhnya paham dengan pemanfaatan lahan kering. Karena mungkin yang berair aja bisa resiko, apalagi yang kering. Mungkin itu ada ketakutan. Ya, betul. Mengembangkan pertanian itu memang gampang-gampang sulit.
Kenapa? Karena selain teknologi yang harus kita masukkan juga adalah budaya masyarakat. Yang bagaimana? Masyarakat misalnya terbiasa nanam apa, kita masukkan, kebetulan lahannya cocoknya tanaman A misalnya, tapi dia sudah terbiasa dengan menanam tanaman lain. Nah, itu bagaimana mensosialisasikannya, bagaimana melatih masyarakat untuk menanam tanaman yang cocok untuk wilayahnya. Karena seringkali terjadi adalah kita itu ikut-ikutan. Berhasil tanaman di tempat lain, mencoba ini. Nah, kita coba juga di sini. Padahal analisa kesesuaian lahannya belum tentu. Terutama adalah iklim. Terutama iklim, karena iklim ini sangat menentukan produksi tanaman, kesesuaiannya. Nah, beda dengan tanaman padi asal sudah ada sawah, masyarakat kita sudah adaptif dengan lahan sawah, sehingga itu gampang. Nah, kalau lahan kering ini, dia biasa nanam jenis tanaman A, kemudian kita mau merubahnya ke jenis tanaman yang lain, yang sesuai dengan wilayah itu belum tentu. Bisa jadi juga bertempat tinggal di suatu tempat yang mungkin dia menginginkan menanam tanaman tertentu yang tidak sesuai dengan iklim di daerah itu. Karena faktor produksi utama yang harus kita lihat itu pada lahan adalah faktor iklim. Kenapa faktor iklim? Karena iklim ini secara makro tidak bisa kita apa-apakan. Kita tidak bisa rubah. Alami. Ya, alami. Ya, kecuali dalam skala mikro, dalam skala kecil. Walaupun itu biayanya cukup lumayan, ya. Kita bisa lihat di greenhouse, ya, rumah-rumah kaca itu adalah bagaimana memodifikasi iklim. Tapi secara mikro. Tapi kalau secara makro, sekian hektar kita harus tutup, ya itu memerlukan biaya yang tinggi. Dananya lebih besar untuk iklim daripada pengolahan. Kecuali mungkin yang kita tanam itu adalah tanaman-tanaman yang memang nilai ekonominya tinggi. Kita pernah lihat mungkin tahun 90-an ya di Sembalun, itu dikembangkan tanaman yang ditanam di dalam greenhouse yang luas, cukup luas. PT Sampurna Agro kalau tidak salah waktu itu. Faktor lain lagi yang jadi kendala di pertanian itu adalah faktor harga. Kita menanam, sudah berhasil, cocok iklimnya. Petaninya sudah adaptif dengan tanaman itu. Sekarang persoalan pemasaran, siapa yang mau beli? Ya, harga. Petani memproduksi dengan baik, tetapi tidak terjual. Jadi persoalan di pertanian itu cukup ribet ini, ya memang. Berkesinambungan, berkaitan saling satu sama lain. Berkaitan. Nah, kemudian di lahan kering itu mungkin juga perlu kebijakan dari pemerintah ya. Di lahan kering ini karena masing-masing spesifik, ya. Contoh misalnya lahan kering di Sembalun sana itu berbeda dengan yang di dataran rendah yang harus kita tanam. Kalau dalam spot-spot kecil, siapa pengusaha yang mau memodali? Jadi memang harus ada intervensi dari harus ada intervensi bagaimana supaya ada jaminan pasar bagi tani. Karena kita tidak bisa hanya berbicara mengenai budidayanya, teknologinya, kalau pasarnya tidak siap. Itu sering menjadi kendala. Hampir semua komoditas pertanian itu seperti itu. Kemudian di lahan kering kita yang luas di Pulau Sumbawa itu ya mungkin cocoknya untuk ternak, tapi itu juga bergantung kepada hijauannya. Bagaimana membudidayakan makanan ternak di sana. Kalau tidak ada makanannya juga ya. Nah, oleh karena itu perlu studi khusus sebetulnya. Tanaman-tanaman apa yang cocok di suatu wilayah, kemudian kelanjutannya apa, sambungannya itu apa. Nah, kalau misalnya untuk tanaman budidaya untuk pangan misalnya, apakah itu adaptif dengan masyarakat dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan kalau lahan sawah misalnya, kalau padi barangkali petani kita sudah adaptif semua, sudah tidak perlu lagi diajar, sudah. Pemasaran juga jelas. Saat ini lagi naik lagi harga beras, misalnya. Sedang populer dibicarakan oleh masyarakat. Ya, kira-kira begitu. Tapi menurut pandangan Pak Dokter, berarti kalau lahan kering ini aja susah untuk dikelola, kemudian nanti hasil dari tanaman itu juga susah dipasarkan, berarti apa yang harus dilakukan? Atau kita biarkan saja kering, kita kelola yang subur-subur aja, Pak Dokter? Jadi harus ada kebersamaan ini, ya, kebersamaan. Jadi dari segi penyedia teknologi daripada ahli-ahli pertanian barangkali perlu
menentukan jenis tanaman apa yang cocok di suatu daerah, kemudian harus sudah disiapkan pasar. Jadi semua harus bekerja bersama-sama. Kemudian ada peluang yang bagus juga saat ini adalah kita ini kan daerah wisata. Bagaimana suatu daerah kita kembangkan menjadi agrowisata. Jadi agrowisata. Jadi bagaimana wisatawan itu masuk ke daerah itu yang kita sudah lihat proses mulai dari budidaya sampai pengolahan. Ya. Dan mungkin kalau perlu wisatawan itu bisa berpartisipasi di situ, terlibat langsung. Ya. Jadi ketika berwisata itu sudah melakukan aktivitas di agrowisata itu sendiri, mulai dari misalnya nanam, kemudian mungkin panen, kemudian melihat pengolahan. Menarik. Ya, itu yang barangkali anunya bagus itu. Di Lombok ini juga sudah mulai ada muncul wisata seperti itu, tapi belum begitu marak, masih ada 1-2. Kita balik lagi ke lahan kering. Mungkin Pak Dokter dari pengamatan, pengalaman atau bahkan penelitian, tanaman apa yang bisa ditanam di lahan kering itu yang mungkin bertahan dengan kondisi seperti itu? Ya, jadi pada dasarnya makhluk hidup itu kan butuh air sebetulnya. Manusia butuh air. Semua makhluk hidup, makhluk hidup. Manusia, binatang, atau hewan, kemudian tumbuhan juga itu butuh air. Nah, kalau itu bisa kita siapkan, maka tanaman itu bisa kita tanam. Nah, persoalannya adalah bagaimana mengatur itu, menyesuaikan. Karena tanaman itu juga berbagai jenis. Ada yang butuh air tidak terlalu banyak, ada yang dan sebagainya. Nah, oleh karena itu perlu analisa, perlu penelitian yang lebih jauh. Kalau dulu pernah ada istilah pengwilayahan komoditas. Jadi pengwilayahan komoditas. Ya, dulu zaman-zaman dulu ada. Jadi bagaimana setiap komoditi ini kita tanam sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Jadi belum tentu mungkin di Lombok Utara sama tanamannya dengan di Lombok Timur, di Lombok Barat, disesuaikan dengan kondisinya. Karena kalau kita tidak membuat peta pengwilayahan seperti itu, zona-zona, hanya meniru saja di sana berhasil, kita ikut-ikutan menanam, maka insya Allah tidak berhasil. Insya Allah tidak berhasil. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, itu yang perlu barangkali dilakukan oleh para teman-teman yang ahli di bidang pertanian untuk mencoba memetakan itu. Nah, sehingga kalau ada investor misalnya atau ada yang ingin berusaha di bidang pertanian, tinggal melihat itu, oh ini cocoknya daerah sini, ini. Ya. Isu lahan keringnya juga kan Pak Rektor tidak begitu populer dibahas baik di lingkup pertanian atau apa gitu. Ya, itulah sebetulnya kebijakan. Ya, itulah kebijakan kita karena kita masih terpusat kepada komoditas pangan kita itu. Kalau kita bicara pangan selalu padi. Beras. Padahal di lahan kering itu ada juga potensi yang lain. Ya, yang perlu kita bahas bersama-sama, misalnya jagung, sorghum, ya, kemudian talas, itu banyak sebetulnya potensi yang bisa menjadi pangan. Nah, tetapi kita sudah di image masyarakat, kalau tidak makan nasi, belum makan. Nah, itu. Nah, bagaimana caranya supaya ini kan sebetulnya masalah ini sering dibicarakan. Dan sekarang tuh Pak Rektor sedang populer juga beras porang. Itu bisa berkembang nggak di NTB? Dan menjadi mungkin pilihan kedua dari nasi lah. Ya, sebenarnya banyak pilihan-pilihan pengganti nasi. Hanya kendala kita kan selalu kembali kepada kebiasaan budaya masyarakat. Kalau itu sudah bisa kita secara perlahan mulai dari yang kecil-kecil, misalnya dibiasakan tidak harus makan nasi. Kalau pagi misalnya tidak harus sarapan pagi, ya itu secara perlahan-lahan ke depannya sudah. Cuman masyarakat kita kan masih kalau mau pergi sekolah harus makan nasi dulu, tidak boleh berangkat. Ya kan makan itu kita asosiasikan dengan nasi. Kalau belum makan nasi belum makan. Ya, jadi oleh karena itu mungkin ada yang berupaya supaya yang sumber pangan ini yang tadinya bukan beras dirubah bentuknya menjadi beras. Ya, dirubah seperti beras supaya dianggap makan nasi. Ya, itu mungkin yang perlu kita lakukan dulu. Kemudian baru beralih ke yang lain. Jadi sudah ada biasa yang membiasakan diri pagi-pagi itu tidak perlu makan nasi.
Ada juga pernah teman saya dicerita, saya alhamdulillah katanya tidak makan nasi. Saya bilang apa? Mie. Saya bilang lebih baik kembali ke nasi. Kenapa? Mie itu terbuat dari gandum. Petani kita tidak memproduksi gandum, memproduksinya beras. Akhirnya kan menambah biaya impor itu kalau kita semua beralih dari beras ke mie. Ya, memang tidak ke beras, tetapi menjadi masalah baru. Tepung-tepungan lah. Ya, itu kan hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Tapi sebenarnya Pak Rektor, urgen nggak sih penanganan pengolahan lahan kering ini di NTB atau biasa-biasa aja? Seharusnya ini potensi yang perlu kita raih, kita manfaatkan, terutama dalam rangka untuk mempertahankan ketahanan pangan kita. Tetapi sebelum sampai ke sana ketahanan pangan ya katanya kita harus menyiapkan dulu ketercukupan pangan. Ketercukupan pangan. Ya, ketercukupan. Jadi harus ada pola yang bagaimana caranya supaya pangan itu cukup. Jangan tidak perlu lagi kita mendatangkan. Kalau alhamdulillah di NTB ini kan sudah tercukupi. Nah, bagaimana sekarang supaya beras yang kita hasilkan itu sebahagian keluar. Jadi kita mengurangi konsumsi beras. Ya, karena kita memang di Indonesia sih masih termasuk konsumen beras yang cukup tinggi. Rata-rata kan orang budaya kita tuh begitu Indonesia. Iya, belum makan kalau enggak nasi. Berarti ini bukan sesuatu yang urgent, cuman bisa dioptimalkan untuk ketahanan pangan daerah Nusa Tenggara Barat. Nah, kalau sudah kita bisa kan berarti sudah bisa juga untuk ketahanan pangan nasional. Kontribusi kita untuk ketahanan pangan nasional. Ini Pak Rektor dari awal menjelaskan tentang lahan kering, tentang ketahanan pangan nasional. Pak Rektor ini apa background pendidikannya? Nah, kalau saya itu S1-nya budidaya tanaman pertanian. S2-nya juga sistem pertanian, kemudian S3-nya di bioteknologi pertanian. Berarti dari S1 sampai S3 menggeluti tentang pertanian. Kenapa tertarik pertanian, Pak Rektor? Awalnya itu sebetulnya hanya kebetulan saja ya. Saya nonton TV, kemudian kebetulan di siaran televisi itu nonton bagaimana mahasiswa pertanian itu mengabdi di masyarakat. Ya, waktu saya SMA, bagus juga ini. Bagaimana mahasiswa pertanian itu terjun ke masyarakat, masuk di Fakultas Pertanian di Universitas Hasanuddin. Kebetulan ketemu dengan yang saya lihat di TV itu, kakak senior saya, ngobrol-ngobrol. Akhirnya begitu. Kok bisa kenal Pak Rektor yang dilihat di TV ketemu di situ? Ya karena saya ingat mukanya. Oh ya ini. Karena ngelihat di TV jadi terinspirasi. Terinspirasi dari situ. Akhirnya, ini bagus juga ini masuk di Fakultas Pertanian. Mungkin Pak Rektor bisa diceritakan dari S1 sampai S3 mungkin ada hasil temuan atau penelitian yang sudah diterapkan di masyarakat. Saya rasa juga semua apa yang kita teliti itu sudah ada sebetulnya di masyarakat. Karena hasilnya itu sebetulnya hanya modifikasi bagaimana meningkatkan hasil pertanian kita. Namun saat ini memang banyak sekali teknologi-teknologi baru yang perlu diadaptasi, disosialisasikan ke masyarakat, ya, sehingga bisa membantu masyarakat kita. Pak Rektor kan ini rektor di Unizar Mataram. Nah, kalau saya baca Unizar Mataram ini dia mengedepankan pariwisata. Ya. Terkait dengan ilmu pertanian diajarkan nggak Pak Rektor di Unizar? Ya, di pertanian, di Fakultas Pertanian ada. Kemudian di kurikulumnya itu ada salah satu mata kuliah yang mengedepankan agrowisata. Jadi kita ajar mahasiswa bagaimana mengelola agrowisata. Dikaitkan dengan wisata, dikaitkan dengan wisata. Kemudian setiap fakultas itu akan dikaitkan dengan kegiatan pariwisata. Di Fakultas Kedokteran misalnya itu ada bagaimana mengaitkan dengan kesehatan atau perjalanan pariwisata. Jadi bagaimana kesehatan di dalam melakukan perjalanan. Itu ada kesehatan pariwisata. Di hukum juga diajarkan kesehatan bagaimana pariwisata. Ya, jadi bagaimana melakukan pariwisata, traveling dengan sehat. Kesehatan pariwisata. Kemudian di Fakultas Hukum juga mengenai hukum-hukum tentang kepariwisataan. Sehingga
nanti diharapkan juga karena kita ini lingkungan kita kan lingkungan pariwisata di NTB ini sedang berkembang sehingga nanti sarjana-sarjana yang tamat itu sudah biasa mendengar, kemudian mungkin karena kita akan melakukan juga magang praktek sudah terbiasa dengan pariwisata. Itu. Berarti semua itu dikaitkan dengan pariwisata, fakultas-fakultas, prodi-prodi dan yang diajarkan itu menjurus ke pariwisata. Sehingga ya kita kemas seperti itu. Karena memang potensi pariwisata kita sekarang Pak Rektor di NTB itu sedang meningkatnya. Melesat lah. Lagi bagus lah. Jadi kan Pak Rektor kampus Unizar Mataram ini semua dijuruskan ke pariwisata. Kenapa milih pariwisata tidak yang lain gitu? Iya. Ini memang merupakan hasil dari diskusi-diskusi kami yang cukup panjang bahwa kita ini hidup di Pulau Lombok. Ya, Unizar ini ada di Pulau Lombok, ada di NTB. Nah, NTB ini kan pengembangannya adalah ke arah pariwisata. Nah, sehingga kami juga ingin berperan di situ, bahwa kami ingin berperan di dalam pengembangan kepariwisataan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, sehingga kami memasukkan di bagian visi kami ke depan bahwa kami ingin berperan di bidang kepariwisataan. Oleh karena itu kami sepakat di semua bagian untuk mengusung kepariwisataan ini, mendukung kepariwisataan di Pulau Lombok dan NTB secara umum. Itu sudah ada nggak mahasiswa atau alumni-alumni Unizar Mataram yang sudah terjun langsung menggarap atau mengambil andil di pariwisata di NTB? Kalau itu saya belum tahu persis, belum ada pendataannya. Tetapi ada dari hasil bincang-bincang memang sebetulnya ada, tetapi itu belum ada data yang hasil survei. Harus jadi ada, itu belum ada. Ya. Dan ini juga kita gaungkan ini baru, ya, bahwa kita core utama kita, visi kita ke depan ini adalah mendukung kepariwisataan. Jadi mungkin secara langsung barangkali setelah kita merumuskan itu belum ada alumni yang tamat setelah kita merumuskan itu. Tetapi barangkali juga karena memang kita hidup di lingkungan pariwisata, bisa saja ada yang terjun ke bidang itu. Mungkin ada aktivitas dari Unizar Mataram yang terjun langsung mengelola satu wisata atau menjadi program wisata, destinasi wisata. Yang ada dari alumni kami dari Fakultas Hukum yang menjadi ketua asosiasi pramuwisata. Ya, jadi ada alumni, tapi itu alumni dari Fakultas Hukum. Dia menjadi ketua asosiasi alumni pramuwisata. Pak Rektor, kalau kita lihat, kita bergeser ke mungkin lokasi dari Unizar ini kan, lokasi Unizar ini tidak seperti kampus-kampus pada umumnya yang terletak mungkin di jalan provinsi, jalan protokol. Ini ada di tengah-tengah kampung nih Pak Rektor. Gimana tuh? Kenapa tidak digeser ke pinggir lah? Ini yang susah ini menggeser kan. Jadi tidak ada teknologi yang bisa merubah posisi. Tapi memang itu adalah. Kenapa dulu pendiri itu memutuskan untuk di sana? Ya, pendiri itu memutuskan untuk di sana dulu itu karena dia ingin melihat bagaimana wilayah itu dapat berkembang dengan baik. Karena pengalaman selalu bahwa kalau ada kampus pendidikan maka otomatis masyarakatnya di sekitar situ akan ikut menikmati itu. Nah, akhirnya itu kan jauh dari tempat-tempat kuliah. Nah, akhirnya masyarakat di sana itu kuliahnya juga masuk ke Unizar. Terpinggirkan dari kota Mataram. Bisa dibilang begitu, Pak? Iya, jadi alhamdulillah juga bisa membantu mengembangkan masyarakat di sekitar tempat kampus Unizar. Membantu perekonomian warga sekitar. Ya lumayan lah dengan perekonomian di sana kan. Paling tidak yang buka-buka warung apa itu bisa fotokopian, fotokopi, banyak sekali. Kos-kosan. Ya, bisa membantu meningkatkan perekonomian di daerah sana. Mahasiswa berapa sekarang Pak Rektor Unizar? Totalnya sekitar 5.000-an lah. 5.000 mahasiswa. Dari berapa fakultas? Sekarang ini menjadi 7 fakultas. Tadinya 6. Fakultas yang baru itu Fakultas Agama Islam dengan 2 program studi ekonomi syariah dengan manajemen bisnis syariah.
sebelum kita tutup ini perbincangan Pak Rektor, ada yang mau disampaikan untuk kita terkaitkan dengan tema tadi terkait dengan lahan pertanian, mungkin ada yang mau sampaikan ke pemerintahan atau ke para petani yang ada di NTB untuk lebih memanfaatkan lahan kering. Kemudian apa yang mau disampaikan kepada warga Nusa Tenggara Barat terkait yang belum diketahui terkait dengan Unizar? Terkait lahan kering, bahwa potensi lahan kering kita sebetulnya masih terbuka lebar. Hanya memang perlu sentuhan teknologi dan penyuluhan atau sosialisasi ke masyarakat tani sehingga itu bisa dikembangkan. Dan saya sarankan barangkali kita mencoba untuk selain kita mengembangkan tanaman pangan di lahan kering, kita juga mencoba untuk membuka agrowisata sehingga itu dapat membantu perekonomian di masyarakat. Unizar seperti saja sebetulnya dengan kampus-kampus yang lain, tetapi kami mengambil visi terutama adalah di dalam pengembangan pariwisata, dan dengan semboyan Unizar itu adalah kampus yang rahmatan lil alamin, mengusung tema rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana alumni-alumni dari Unizar itu menjadi alumni yang dapat bermanfaat dimanapun mereka berada. Itu ada 7 fakultas, silahkan dibuka websitenya, kemudian silahkan memilih apa yang cocok atau sesuai dengan pilihan dari masyarakat. Terima kasih. Oke Pak Rektor, terima kasih banyak. Ini mungkin sudah berakhir bincang-bincang kita. Mungkin nanti kita akan berbincang-bincang dengan isu yang berbeda Pak Rektor. Dan kalau bisa saya katakan, yang suka berwisata itu sangat cocok masuk Unizar. Yang mau berusaha wisata juga. Berusaha wisata juga bisa masuk Unizar. Oke, baik Tribuners, ini sudah berakhir bincang-bincang kita kali ini. Sudah banyak pengetahuan tentang potensi pengolahan lahan kering. Kemudian kita tadi menyinggung tentang Unizar Mataram. Nanti kita akan berbincang lagi dengan Rektor Unizar Mataram terkait dengan isu yang berbeda barangkali. Saya pamit undur diri, saya Lailatul Niam, dan di sini ada Bapak Rektor Unizar Mataram, Bapak Muh Ansyar, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.